Cak Imin selepet orang yang bikin partai, cuma hanya ingin dipanggil ketum. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya, ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum, katanya. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi sudah nggak perlu bikin partai lagi. Men, kamu ini ya men, untuk siapa itu men? Kamu jangan main selepet-selepet gitu ya. Ini temen siapa yang kamu maksud? Apa temen yang nyalon kemarin ya men? Ternyata misimu itu untuk menyusup ya men. Oh berhasil men, dengan aktingmu yang menjiwai ya. Ternyata kamu sudah mengacak-ngacak pertahanan nomor 1 loh. Ledala, diam-diam kamu pasti nyoblos 02 kemarin kan men. Langsung sebut saja gitu loh men. Siapa yang kamu maksud itu orang yang bikin partai hanya untuk dipanggil ketum? Kalau menurut kalian siapa loh? Tolong tulis di kolom komentar. Orang yang dimaksud Sarimin ini yang ingin membuat partai cuma hanya ingin dipanggil ketum. Abah mau bikin partai, wadidaw, terobosan nih. Setelah kemarin dijegal, Abah Anies mau bikin partai. Menurut kalian gimana nih komentarnya? Partai Perubahan. Partai Perubahan apa? Tapi saya yakin sih akan banyak perubahan kalau partainya jadi. Cuman masalahnya, aduh, sayang, harusnya dari kemarin tuh bah bikin partai, kok jadi Sunda? Ini bukan RK, ini Abah, harusnya dari kemarin. Abah, tapi kita tetap support partainya. Mantap, Abah, partainya kita lihat. Jadi nggak nih? Saya akan menanggapi komentar Bapak yang satu ini. Pak Anies mau bikin partai Bu, itu kan lebih baik. Ya memang lebih baik, saya setuju. Kalau Pak Anies mau bikin partai, tidak mengandalkan partai lain, tidak usah ngemis-ngemis ke partai-partai untuk mendukung dia, nggak usah jadi kutu loncat sana loncat sini, nggak usah melakukan manuver-manuver yang sekiranya merugikan diri sendiri. Pak Anies juga harus sadar diri, karena tidak semua pemodal itu mau memodali dia bertahun-tahun, mulai dari DKI 1 hingga menjadi RI 1. Tidak semua pemodal mau mengeluarkan uang miliaran atau triliunan demi seseorang yang belum tentu daya jualnya tinggi. Kalau saya jadi pemodal, saya bakalan mikir-mikir deh. Mending saya modalin orang lain. Karena sudah 2 kali tidak orang yang mau jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya kan. Nah, ingat pula bahwa membuat partai itu bukanlah sesuatu yang gampang dan murah, karena biaya yang dikeluarkan besar. Saya memiliki komunitas yang sangat besar, yang namanya Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia. Komunitas ini setiap bulan itu untuk kegiatannya saja harus mengeluarkan banyak dana. Waktu pembentukan sudah tidak kurang-kurang. Bukan hanya kita berbicara tentang jutaan, tapi puluhan juta sudah dikeluarkan untuk pengembangan daripada organisasi ini. Sehingga organisasi ini nyaris di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, itu hampir semua kota ada. Dan itu penting, bahwa hanya bikin Pulau Jawa saja itu sudah butuh waktu 5 tahun dan mati-matian. Apalagi partai yang harus ada dari Sabang hingga Merauke, dan harus ada di sekitar 38 provinsi. Nah, jadi bisa Anda bayangkan betapa besar dana yang dikeluarkan. Apalagi yang kemarin waktu nyalon RI 1 hutangnya banyak sekali. Dari mana dananya? Dari Bohir. Kita mau pakai Bohir siapa lagi? Bohir yang lama pasti sudah capek. Dan Bapak Prabowo Subianto nggak bakalan support lagi, karena sudah dihina habis-habisan oleh Bapak Anies Baswedan. Pendukungnya mau kasih duit, mau kasih santunan, nggak mungkin cukup bro.
Itu dana besar, organisasi kecil aja itu keluarkan dana itu besar sekali, apalagi sekelas partai. Coba lihat PKS bikin partai, itu PKS yang mendukung Anies ya dulu. Belasan tahun bisa bertahan saja itu bagus. Partai Golkar sebelum saya lahir, partai itu sudah ada. Bisa bertahan hingga hari ini bagus. PSI, Partai Kaula Muda, yang sangat pesat perkembangannya, itu luar biasa. Tapi itu semua partai nasional yang saya sebutkan dua terakhir. Beda sama PKS. Kenapa mereka bisa cepat? Karena nasional, termasuk PDIP, Demokrat, nasional. Kalau kita mau ngomong tentang partai agama, gak bakalan bisa moncer, gak bakalan bisa maksimal perolehan suara massanya. Karena masyarakat sudah tahu sekarang, sudah sadar bahwa toleransi beragama itu penting. Maka kalau suatu partai membawa nama suatu agama tertentu, sudah kurang diminati oleh masyarakat. Mau sampai kapan? Sampai kapan Pak Anies mendapatkan partai yang dia bentuk hari ini hingga besar, hingga bisa membawa beliau ke RI 1? Kapan kira-kira saudara? Butuh waktu panjang. Keburu Pak Anies yang saat ini mungkin usia sudah hampir 60 tahun, sudah tua banget. Kita lihat perjalanannya Partai Gerindra yang dibuat oleh Bapak Prabowo Subianto. Sudah lama sekali. Baru kali ini beliau terpilih jadi presiden. Berapa kali nyalon, mulai dari wakil presiden hingga presiden berkali-kali, dan baru nyantol sekarang menjadi presiden. Kita juga ingat bahwa kepemimpinan suatu negara itu kalau tidak ada campur tangan Tuhan, tidak ada andil Tuhan, itu tidak akan jadi. Jadi walaupun hanya seorang tukang kayu sekalipun, kalau Tuhan sudah menginginkan dan merencanakan ia memimpin bangsa besar, bangsa Indonesia ini, maka jadilah. Walaupun dia anak pejabat atau orang pintar sekalipun yang dielulukan dia paling pintar sedunia, kalau Tuhan belum berkenan untuk dia jadikan pemimpin suatu negara, ya nggak bakalan kejadian, saudara. Jadi nggak usahlah kita merasa diri kita hebat. Di atas langit masih ada langit. Jadi buat para pendukungnya Bapak Anies, apakah Anda tidak bosan seringkali menganggap beliau terlalu tinggi, terlalu berlebihan? Apakah Anda tidak merasa malu menjelek-jelekan orang lain yang sekiranya dia memang kompeten? Tapi kembali terserah Anda semuanya, para anak-anak Abah, mau gimana urusan Anda. Yang penting presiden terpilih saat ini adalah Prabowo Subianto dan Mas Gibran sebagai wakilnya. Jadi kalau Anda semuanya merasa bahwa saat ini Anies tidak beruntung dan rugi, Anies sudah dibuang oleh bangsa Indonesia, ya up to you, terserah kalian. Kita hanya ingin Indonesia tetap berjaya.